Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Gending tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ibu Romiati. Saya mengajar pendidikan agama Islam kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada kesempatan ini, anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Gending yang sedang mengikuti kegiatan MPLS 2020, saya akan mengisi materi penguatan karakter dan etika pergaulan. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan tentang pendidikan penguatan karakter. Yang kedua, etika pergaulan. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Dalam karakter religius ini, maka seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap agamanya. Sesuai dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka bangsa Indonesia harus mempunyai karakter religius. Yang kedua, nasionalis. Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, secara fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Maka sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, cinta produk Indonesia, menjaga kejayaan budaya bangsa, rela berkorban, berprestasi. Nah, itulah karakter religius. Karakter yang ketiga, integritas. Merupakan nilai yang mendasari perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun tindakan. Memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas terwujud dalam sikap keseharian, yaitu sikap bertanggung jawab. Aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Jadi karakter integritas harus dimiliki oleh siswa, siswi SMP Negeri 2 Gending. Karakter
Yang keempat adalah mandiri. Karakter mandiri ini merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan dan cita-citanya. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, dan berani, serta rajin belajar karena dia pembelajar sepanjang hayat. Adapun karakter yang terakhir, yang kelima, yaitu gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama, bahu-membahu, menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi pertolongan atau bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 2 Gending dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Nah, itu 5 karakter yang harus dimiliki oleh anak-anakku sekalian peserta MPLS SMP Negeri 2 Gending. Yang kedua, etika. Adapun etika dalam pergaulan yang akan Ibu sampaikan adalah bahwa bentuk pengabdian diri manusia kepada Tuhannya itu akan dicerminkan dalam etikanya sehari-hari. Artinya khususnya kita sebagai umat Islam, buah dari pengabdian kita kepada Allah dalam beribadah itu tercermin dalam etika atau akhlak. Akhlak atau etika itu ada 2. Akhlak etika kepada Allah dan akhlak etika kepada sesama. Etika pergaulan itu untuk sesama sama dengan sopan santun, yaitu sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Sopan santun atau etika pergaulan ada dibagi menjadi 2, secara pribadi ataupun secara kelompok. Kalau secara pribadi, bagaimana seseorang itu bersikap dalam berbicara, sikap duduk, sikap berdiri, sikap berjalan, sikap berpakaian, sikap dalam pergaulan, itu harus mengikuti etika yang sudah digariskan oleh agama ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di saat kita berbicara, tentu akan ada beda. Kita berbicara dengan teman sebaya, dengan yang lebih muda, adik misalnya, dengan yang lebih tua, apakah itu orang tua ataupun guru dan lain sebagainya. Demikian pula sikap duduk saat kita duduk di kelas, duduk di ruang guru, di ruang kepala sekolah, atau duduk di warung, jelas berbeda. Begitupun cara berpakaian saat di rumah
berpakaian saat kita bepergian ke pesta misalnya, atau berpakaian saat di sekolah. Ke sekolah berpakaiannya berseragam, bersepatu. Kalau di luar kegiatan misalnya hari-hari libur atau seperti kondisi sekarang, semasa COVID kita belajar dari rumah, tapi mungkin sesekali kita harus datang ke sekolah. Ke sekolah tidak berpakai seragam, tidak berpakaian seragam, tetapi berpakaian bebas rapi namun tetap bersepatu. Nah, itu bedanya di saat kita berpakaian ke sekolah atau berpakaian ke pesta atau berpakaian di rumah. Kalau secara kelompok, etika kita contoh di sekolah, sikap memasuki ruangan, apakah ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, tentu juga berbeda. Masuk ruangan harus diawali dengan salam, sapa, senyum. Nah, itu kan yang harus kita miliki dan kita laksanakan. Sikap duduk di kelas, sikap terhadap guru, terhadap kepala sekolah, terhadap tata usaha. Nah, atau kalau kita pilih sikap terhadap teman sebaya dengan yang lebih tua. Sikap waktu mengikuti upacara, sikap waktu di lapangan olahraga, tentunya satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, selanjutnya sikap di keluarga berbeda pula dengan sikap waktu kita di masyarakat. Kalau di keluarga, bagaimana kita sikap memasuki rumah? Harus ucap salam. Keluar rumah harus ucap salam. Harus pamit kepada orang tua saat keluar rumah atau kepada anggota keluarga yang ada. Sikap terhadap saudara-saudara, bagaimana kita menghargai, menghormati yang lebih tua, kakak, menyayangi kepada yang lebih muda, adik, dan seterusnya. Sikap makan dan sikap minum juga harus diperhatikan. Di saat kita makan di meja makan bersama orang tua kita atau bersama kakak-kakak kita, anggota keluarga kita, tentunya juga harus sopan. Persilahkan yang lebih tua dulu untuk mengambil makanan yang terdekat dan lain sebagainya. Itu sopan santun di saat di meja makan. Sikap minum kalau kita dalam agama Islam dicontohkan oleh Rasulullah, dilarang kita makan dan minum sambil berdiri, sambil berjalan. Hendaknya makan dan minum itu dengan tangan kanan dan duduk juga diawali dengan doa. La yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan dan minum sambil berjalan dan berdiri, itu adalah perbuatan setan. Nah, itu etika dalam pergaulan. Selanjutnya, di masyarakat, sikap terhadap orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat harus bisa menghormati dan menghargai. Sikap terhadap sesama teman. Kemudian bagaimana sikap kita saat menelpon, saat menggunakan medsos. Harus tahu sopan santun juga. Utamanya ini saat ini kita belajarnya lebih banyak daring, dalam jaringan, menggunakan media pembelajaran yang sudah ditentukan. Tentunya nanti anak-anakku semuanya akan terbentuk dalam kelompok-kelompok grup kelas. Nah, di situ nanti nampak bagaimana anak-anak sekalian bersopan santun di saat bermedsos. Di kelompok itu ada guru,
ada teman-teman sebaya, maka dilarang anak-anak itu mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar saat WA. Biasakan ucap salam dan lain seterusnya. Nah, itu sikap saat nelpon. Begitu juga sikap dalam mengunjungi, misalnya di masyarakat mengunjungi orang sakit atau takziah, maka pastikan kita di sana berperilaku bersikap yang sopan dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anakku sekalian etika kita dalam pergaulan, termasuk dalam masyarakat atau di sekolah. Pergaulan antara lain jenis juga harus ikuti sesuai yang digariskan oleh agama, bahwa harus ada batas antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kemudian kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh agama atau aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, ya, kita harus tetap ikuti dan taati. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan pendidikan, penguatan karakter, dan etika dalam pergaulan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat hilaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian itu ya yang